Sejatinya di dalam negeri Cina sendiri itu ada banyak problem ya. Media-media Cina itu sedang mempertanyakan kualitas kepelatihan Ivanovic karena sejauh ini Cina berada di peringkat paling terakhir di timnas Cina mencoba untuk mendatangkan psikiater supaya kemudian bisa mengobati psikologis para pemain Cina jelang pertandingan melawan Indonesia. Kita tidak boleh berbesar hati, berbangga karena Cina sedang dalam fase tekanan yang luar biasa, sementara Indonesia enjoy-enjoy saja. Jangan lupa subscribe Bionika Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kita semuanya sehat dan dipanjangkan umur dan dilancarkan rezekinya. Hari ini akan kita kembali ingin membahas tentang situasi terkini mengenai timnas Indonesia. Dan seperti janji saya yang kemarin, karena kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana timnas Indonesia ketika training camp kemarin dengan berbagai macam kelucuan-kelucuannya. Kemudian saat ini sudah selesai dan para penggawa timnas Indonesia sudah kembali ke Jakarta karena tanggal 5 nanti kita tahu bahwa akan menghadapi Cina begitu. Lalu kemudian kita juga sudah menginformasikan tentang bagaimana Kevin Dick datang ke Indonesia bersama keluarganya, anaknya, istrinya, dan fotografer pribadinya. Dan saya juga sudah menjelaskan di konten yang kemarin terkait dengan Kevin Dick yang sudah pulih dan siap bergabung dengan timnas Indonesia begitu. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana perkembangan timnas Cina jelang melawan Indonesia di tanggal 5. Sejatinya di dalam negeri Cina sendiri itu ada banyak problem ya jelang menghadapi Indonesia. Karena yang pertama adalah Ivanovic ini adalah pelatih yang terancam jabatannya di timnas Cina kalau tidak mampu atau tidak bisa membawa timnas Cina maju ke round 4. Jadi ini adalah pertandingan hidup mati bagi Ivanovic. Kemenangan terhadap Indonesia tentu adalah harapan untuk timnas Cina karena setelah pertandingan melawan Indonesia dia kembali ke kandangnya akan menjamu Bahrain, di mana kita tahu bahwa Cina memiliki 9 poin teman-teman. Kalau mampu memenangkan pertandingan melawan Indonesia, itu artinya mereka kemudian bisa mendapatkan poin 12 bersama dengan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kalau misalnya kalah dari Cina, ini petaka buat Indonesia. Bisa dipastikan Indonesia akan berat untuk melaju ke round berikutnya. Karena pastinya Indonesia akan bertandang ke Jepang yang notabene adalah tim yang sangat kuat meskipun pelatih Jepang sudah mencoret 5-10 pemainnya begitu. Karena Jepang sendiri sudah tidak terbantahkan begitu teman-teman, sudah mengantongi 1 tiket langsung ke Piala Dunia seperti itu. Nah, Indonesia harus menang juga seperti halnya Cina. Jadi tentu ini adalah pertandingan sangat menarik, pertandingan final begitu boleh dikatakan karena masing-masing ingin meraih sebuah kemenangan. Saya kembali ke tim Cina teman-teman. Ivanovic berjanji akan memberikan kemenangan untuk timnas Cina pada saat nanti melawat ke Indonesia. Itu adalah janji Ivanovic. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam negeri Cina sendiri itu sedang ramai. Media-media Cina
itu sedang mempertanyakan kualitas kepelatihan Ivanovic, karena sejauh ini Cina berada di peringkat paling terakhir di grup C ini teman-teman ya. Nah, media Cina menginginkan Ivanovic dipecat apabila tidak bisa memenangkan pertandingan, dan media-media Cina melalui para pecinta timnas Indonesia, pecinta timnas Cinanya begitu maksud saya, meminta kepada Ivanovic tidak lagi bermain pragmatis atau bermain secara defensif begitu, bertahan tidak, karena pecinta timnas Cina menganggap bahwasanya kalau misalnya kita bertahan maka itu kecil peluang kita untuk mencetak gol, dan tentu ini adalah keuntungan buat timnas Indonesia untuk mengeksploitasi lini per lini timnas Cina seperti itu. Jadi kritikan dari dalam negeri sendiri Cina membuat para skuad Cina ini agak sedikit terganggu psikologisnya teman-teman ya, sehingga dikabarkan dari beberapa media Cina yang sempat saya baca begitu, bahwasanya Cina ini mencoba untuk mendatangkan psikiater teman-teman ya. Begitu luar biasanya dampak tekanan-tekanan ini. Ya mungkin kalau misalnya kita mencoba untuk merasakan, katakanlah seperti itu, mencoba untuk merasakan situasi psikologisnya seperti apa, tentu ini sangat-sangat mencekam, boleh dikatakan seperti itu, sangat-sangat mengganggu atau menyita pikiran kita. Nah, karena itu timnas Cina mencoba untuk mendatangkan psikiater supaya kemudian bisa mengobati psikologis para pemain Cina jelang pertandingan melawan Indonesia. Ini cukup menarik teman-teman ya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat enjoy sekali. Apalagi kemarin setelah datang kembali ke Jakarta dan kebetulan Pak Erick Thohir atau ketua federasi begitu bertepatan di ulang tahunnya, para punggawa timnas Indonesia memberikan selamat. Bahkan salah satu kado istimewa yang diucapkan, yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, kemudian diiyakan atau didukung oleh semua punggawa timnas Indonesia, akan memberikan kado istimewa untuk Bapak Erick Thohir di hari ulang tahunnya. Teman-teman tahu apa kadonya? Kadonya adalah memenangkan pertandingan melawan Cina. Dan ini sangat luar biasa kalau semuanya terwujud. Tentu ini sebuah kado yang betul-betul bisa direalisasikan oleh Patrick Kluivert dengan baik seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Cina. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan Cina, teman-teman. Meskipun begitu, kita tidak boleh terlalu banyak jumawa, kita juga tidak boleh terlalu merasa bahwa kita di atas angin. Karena jangan-jangan ini hanya memang sengaja dihembuskan oleh media-media Cina agar supaya kita terlena, teman-teman ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di Qingdao kemarin, semua pundit-pundit sepak bola Indonesia atau katakanlah netizen Indonesia mengatakan bahwa percaya diri bahwa Indonesia akan mampu mengalahkan Cina di kandangnya sendiri, karena kualitas pemain kita yang kala itu sudah bisa dikatakan levelnya sama dengan Cina. Bahkan mungkin bisa dikatakan jauh lebih bagus sedikit, karena banyak kita memiliki pemain-pemain yang berkompetisi di Liga Eropa. Tapi faktanya adalah kita dikalahkan oleh Cina. Nah, kita tidak boleh berbesar hati, berbangga karena Cina sedang dalam fase tekanan yang luar biasa, sementara Indonesia enjoy-enjoy saja. Kita tidak boleh seperti itu, teman-teman ya, karena kita punya pengalaman yang begitu buruk di pertandingan pertama. Nah, tetapi tentu suasana-suasana seperti ini itu penting ya untuk kita
munculkan di benak dan pikiran kita agar kita tidak terlalu terbawa suasana tegang, sehingga kemudian ketika nanti bermain juga skill-skill individu yang tadinya itu bagus kemudian menjadi buruk karena ketegangan yang berlebih-lebihan seperti itu. Nah, kembali lagi ke Cina. Saya membaca beberapa juga media atau salah satu artikel dari Vietnam begitu. Orang Vietnam itu jelang melakukan pertandingan yang sangat menentukan antara Cina dan Indonesia. Media Vietnam ini mengkritik pecinta timnas Cina karena di tengah tekanan yang sangat berlebihan, kemudian juga ada kehilangan banyak pemain yang tidak bisa memperkuat timnas Cina, termasuk bek yang sangat diandalkan oleh Ivanovic yang bermain di Spanyol itu teman-teman ya. Siapa namanya saya lupa. Nah, itu juga tidak bisa bermain lantaran cedera. Nah, yang lalu juga sudah ada dua back wing backnya, sayap kiri dan sayap kanannya juga tidak bisa bermain. Satu di kartu merah, satu kartu kuning, double. Lalu kemudian ada keputusan dari AFC begitu, bahwasanya pemain Cina ini belum bisa bermain. Jadi itu begitu banyak pemain Cina yang tidak bisa memperkuat timnas Cina pada saat bermain dengan Indonesia ini, memberikan tekanan yang sangat kuat kepada seluruh pemain Cina begitu. Sehingga kemudian media Vietnam ini semacam ikut berkomentar, merasa prihatin dengan timnas Cina sendiri karena pendukungnya sendiri sedang tidak memberikan support secara baik dan benar. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Cina nantinya, atau justru kembali dipecundangi di kandang sendiri dan itu adalah sebuah petaka yang sangat memukul semua pecinta timnas Indonesia, termasuk juga tim kepelatihan dan federasi karena sudah berjuang mati-matian selama ini, bahkan mendatangkan para pemain, bahkan pelatih yang selevel Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastor dan semua asisten-asistennya seperti itu. Dan kalau misalnya ini proyek ini gagal, maka saya tidak tahu bagaimana maki-makian, hujatan-hujatan pecinta timnas Indonesia karena ekspektasinya begitu sangat tinggi terhadap Patrick Kluivert. Dan saya meyakini ketika nanti itu betul-betul terjadi, mudah-mudahan tidak ya, akan STY akan diululakan kembali oleh pecinta timnas Indonesia. Ya, begitulah ya netizen kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang menyenangkan dan tentu mengedukasi. Ya, tentu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin menambah literasi kita terhadap sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.